kembali lagi di podcast Yosi, Yoga dan Sylvie. Hari ini tentunya kita akan membawa materi yang mungkin aku juga belum tahu katanya. Materi apa ya Sylvie hari ini? Kita akan bahas tentang kehidupan dan percintaan. Wah, ini nih topik yang ditunggu oleh anak muda sekarang. Oh, sorry apa tadi? Percintaan dan kehidupan. Nah, oke ya, karena kita sadar topiknya, seperti apa ya kira-kira topiknya? Ya, apakah ini menarik nggak ya Sylvie kira topiknya? Pastinya dan bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Oke, kalian yang masih muda maupun yang sudah pacaran atau yang akan menikah, tentu kalian harus wajib mendengarkan ini. Oke, pertanyaannya sudah disiapkan? Pasti. Baik, oke silakan Sylvie. Silakan baca pertanyaan dulu. Oke. Ini Apa nih, Mas? apa tujuan hidup utama yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Aku dulu ya. Oke, silakan. Kalau menurut aku, ya kita harus menjaga kewarasan kita. Kenapa? Kita nggak tahu perubahan apa yang sedang terjadi. Karena bisa saja rencana kita itu bisa gagal seperti itu. Dan pastinya kita harus menjaga kesehatan. Karena kalau kita nggak bisa menjaga kesehatan, kita itu bisa sakit dan nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Dan juga aku ingin menambah pengalaman, menambah ilmu aku supaya aku itu bisa survive, beradaptasi, dan aku bisa bertahan di tengah kehidupan yang tidak pasti ini. Dan aku percaya Tuhan pasti akan menyertai di setiap musim kehidupan kita. Nah, kalau kamu Popoyo apa ini? Betul juga guys, itu kalian para wanita dan para pria ya, terbaik itu perlu dulu guys, 5 tahun, kita nggak tahu. Oke ya, kalau dari aku, tentunya ya, 5 tahun, karena 2022 berarti kan 2031 ya, kita nggak tahu kan 5 tahun lagi datang berapa. Kali sudah lihat kan, kita sudah dengan teknologi kecanggihan zaman sekarang. Nah itu sebabnya, kalau dari aku menekankan tambahlah skill. Jangan mengandalkan satu income aja, punyalah dua. Semakin kalian punya seperti tadi Sylvie bilang, semakin kalian punya banyak skill, semakin bagus. Karena tidak cukup, bertambahnya sekarang zaman tambah sulit. Saya tahu, di luar sana kerjaan lama-lama tambah sulit, saya paham. Makanya sebenarnya jangan pernah puas dengan satu pekerjaan. Tambahlah income, berdoa sama yang di atas juga. Karena itu saya penting, dan saya percaya bahwa kalau Tuhan kita bersungguh-sungguh dalam hal dan kita bekerja dulu, pasti ada berkatnya. Kemudian yang kedua, betul, jaga kesehatan. Ingat, dari muda jangan pernah hidup yang nggak benar. Hindari rokok, minum minuman sembarangan, apapun itu yang merusak badan kita. Ya tentunya tidak ingin kan 5 tahun sudah mendatang penyakit. Ingat, biaya rumah sakit tidak semakin murah. Oke, jadi ingat ya sebagai para laki dan wanita di sini, berjuanglah hidup lurus, dan pastinya tentunya berdoa pada keyakinan masing-masing. Oke, apa ini Sylvie? Pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandanganmu tentang peran masing-masing jika kita hidup bersama nanti? Aku dulu ya. Nah, kalau dia menjadi suami atau menjadi ayah, dia lakukan yang terbaik. Misalnya aku di rumah itu lagi capek gitu, lagi sakit, ya dia juga bantuin aku ngurus rumah, untuk bersih-bersih, untuk jaga anak juga kayak gitu. Dan aku sebagai istri, ya bagaimana itu bisa mengatur keuangan kita kayak gitu. Dan aku juga gak mau menjadi beban buat suamiku, aku harus bekerja juga buat suamiku. Dan pastinya kita itu saling mensupport dan kita juga saling membantu melengkapi seperti itu. Karena ya jangan sampai kita kekurangan, jadi semua kita harus atur supaya kita juga kehidupannya berkecukupan. Bagus sekali jawabannya Sylvie. Oke, kalau dari aku ya, bagaimana tentu dengan sebagai pria seperti kodratnya pria dari dulu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Jangan mengandalkan satu income, perbanyak skill, latihlah skill kalian dengan sebanyak mungkin. Jangan cuma mengandalkan satu income. Ingat, kehidupan semakin tidak mudah, pekerjaan semakin sulit. Itulah sebabnya aku mendorong anak-anak muda di sini, di seluruh Indonesia, bekerja dengan sungguh-sungguh, tambahlah penghasilan. Walaupun kalian sudah bilang pasangan kalian untuk bekerja, tapi berarti kalian santai-santai atau malas-malas. Ingat ya, kalian tanggung jawab sebagai seorang pria, jangan lari dari tanggung jawab. Oke? Kedua, jadi seorang ayah yang baik, jangan egois. Seperti yang dibilang sebelumnya sama Sylvia, kalau misalnya dia lagi capek, apa kita sebagai seorang pria ya jangan hidup seperti bos, maunya dilayani terus. Boleh, kalau memang isi kalian kuat kok dia capek ya gantian inisiatif ya, jangan jadi pasangan egois sesama. Oke? Berikutnya apa di sini pertanyaannya? Kalian udah kejawab tadi kan yang kedua ya? Pertanyaan yang ketiga, hal apa yang paling bikin kamu ragu atau justru paling bikin kamu yakin sama hubungan kita? Aku dulu ya. Kalau aku, misalnya aku yakin sama kamu, kalau Koko itu mendekatkan aku sama Tuhan dan mengingatkan aku tentang Tuhan. Nah, kalau membuatku ragu itu
ketika Koko itu membawa aku tuh pada hal yang negatif atau menyimpang, dan aku lihat perkataanmu ini selaras nggak dengan apa yang kamu lakukan. Pas misalnya kamu tiba-tiba cuek, udah nggak peduli lagi, nah itu perlu dipertanyakan. Jadi ya apa yang dikatakan di mulut ya sesuai dengan sikap perbuatan kamu melakukan ke aku gitu. Kamu kok Luar biasa nih jawabannya itu guys. Dengar itu ya para pria-pria ini, ladies yang berbicara, oke? Oke, karena dari POV ku ya sebagai seorang cowok, apa yang buat aku yakin ya dan aku, kalau yang buat aku yakin ya seperti kalian tahu ya, seorang pria itu saya akui kita tuh bukan gila hormat ya, karena kita ingin dihargai, ingin dihormati, itu pada seorang pria. Makanya apa yang buat aku yakin ya kalau misalnya nanti pasanganku ini, Sylvie ini, dia menghargai, menghormati aku, mensupport aku, misalnya aku lagi down dan pekerjaanku mungkin tidak baik, tapi dia bukannya menghina, tapi dia mensupport. Tapi yang buat aku ragu ya itu kebalikannya yang ngomongnya dia tidak meragu, dia jadi kecewa, jadi mungkin mencaci maki, mungkin dia jadi nggak ragu, apa jadi ragu, akhirnya jadi apa, jadi akhirnya ya mungkin melampiaskannya di tempat yang lain atau gimana. Ingat ya guys, sekali lagi kalian ini berpasangan, saat siapapun pasangan kalian nanti selalu bekerja sama ya, sama betul ya Sylvia? Jangan ikut satu sama lain. Pertanyaan keempat, apa yang kamu ingat saat pertama kali kita bertemu? Nah kalau aku, kita itu ketemunya itu di gereja. Nah waktu hari Minggu itu aku tuh minta tolong sama dia untuk bawain tripod. Nah itu aku mau ada tugas membuat project video sama teman-teman di kuliah aku. Jadi ya itulah pertemuan awal kita. Nah cukup berkesan ya benar. Iya guys, sama ya kurang lebih ya kalau dari aku. Karena pertemuan itu jadi sebenarnya aku sama Sylvie ini kan chat ya di luar social media, kita jadi pertemuan di hari Sabtu. Nah ini karena kita datang ibadah bersama-sama di gereja, sudah janjian udah menentukan tempat juga di mana lokasi di lantai berapa sesiap. Ketika udah dilihat ada banyak orang ya guys, kan itu besar ya tempat, bingung aku mau sana mau sini kok bingung yang mana. Aku udah tanya CC-nya bajunya apa gini, tapi namanya orang kan banyak ya guys yang pakai mirip seperti itu. Aku udah puterin hampir satu lingkaran koridor penuh, dilihat banyak orang. Aku malu guys, malu banget. Akhirnya apa, aku duduk di belakang, tapi ada seorang mama kaget kok lihatnya ke arah aku terus, jadi senyum-senyum ya, tapi namanya aku nggak mau GR ya jadi orang ya, jadi ya aku pura-pura diem aja, tapi aku jadi notice, jadi kok arahnya kok kesini terus lihatnya sambil senyum. Karena aku udah akhirnya mau gantikan diri, ya udahlah jalan saya penting. Ternyata semua waktu saya mendekati ibu ini, ternyata betul sebelahnya ternyata Sylvie, dan itu adalah ternyata orang tuanya Sylvie. Jadi begitu guys, ada unik ya kalau kita berdua Unik ya. banget. Stay tune guys. Pertanyaan berikutnya apa ya Sylvie pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perilaku aku yang membuat kamu jengkel? Dari aku dulu ya guys, aku tuh sangat jengkel sama Koko ini. Yang buat aku greget itu, dia itu skip sarapan. Padahal kita tahu sendiri sarapan itu penting ya, biar kita juga fokus saat bekerja ya toh. Aku tuh ya dibiasakan sama orang tua aku itu setiap pagi tuh harus makan kayak gitu. Nanti kalau nggak makan ya dimarahin, tapi ya dia udah lumayan ada kemajuan lah, walaupun kadang-kadang lupa ya, tapi dia mau minum susu sama roti, yang penting perutnya itu terisi. Nah itu harus kamu perbaiki, tolong ya. Guys, sama guys, saya sebagai cowok juga tentu ada yang membuat aku gemes dan jengkel. Ya seperti kalian tahu ya, namanya seorang cewek, affirmation of words alias kalimat yang mengafirmasi, mengonfirmasi. Contoh, kalian yang sudah berpasangan, yang sudah pacaran, atau yang sudah mau tunangan bahkan, sering kan di chat tuh kan kita bilang I love you, gambar emoticon kiss dan apa perlu, kan wajar ya guys ya, namanya kita sebagai pria kan mengungkapkan perasaan pada pasangan kita. Tapi tau guys apa yang buat aku lebih jaga lagi? Reply-nya guys, bukannya ngomong terima kasih apa? Kamu kok masih yakin sayang sama aku? Masih sayang tak sama aku? Ini beneran tak? Aku udah capek guys, jawel otak udah panas guys otak aku. Tapi ya sudah, mungkin karena dia masih yakin atau gimana apa-apa, aku tahan amarah aku senyum lagi. Aku pikir saya di chat, enggak guys, sampai ketemu pun sama, perilakunya sesuai dengan yang di chat. Kayak aku misal aku lagi ya saya, aku udah balik kamu itu, aku cantik banget dari itu, dia yakin tak aku masih cantik sih. Dari situ aku lebih kok gini ya, apa semacamnya seperti gitu ya guys? Nggak tahu bantu jawab ya guys, apa kalian juga merasa pasangan kalian seperti itu? Tapi ya sekarang aku lihat dia sudah berubah nih, sekarang aku udah puji dia dikit, walaupun ada nyebelinnya dikit ya kadang-kadang, tapi dia secara garis besar sekarang sudah mulai senyum sendiri, salting sendiri. Berarti kan
Jadi tergantung dari kesalahan. Oke ya, para pria, don't ever give up ya on your couples.